Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang berbahagia, anak-anakku yang tercinta di kelas 81, di kelas 82. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan tetap semangat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, karena memang sebagai hamba kita senantiasa harus bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah mengamalkan dan mengikuti ajaran-ajarannya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya masih dalam situasi pandemi, kita belajar jarak jauh. Saya selalu berdoa buat kalian, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan semangat yang luar biasa, diberikan ilmu yang manfaat, menggapai segala cita-cita yang kalian inginkan bersama, dan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada kalian semuanya, wabil khusus di kelas 8, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, jangan terlalu banyak bermain. Waktu sholat kita kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian amal ibadah yang penting bagi kita selaku pelajar, agar apa yang kita cita-citakan kita berhasil, tentunya sesuai dengan harapan kita bersama. Kita lihat di halaman 48, kita lanjutkan pelajaran dan pertemuan yang lalu. Yang lalu kita sudah bahas tentang puasa. Apa itu puasa? Soma yasumu sauman. Kemudian syaratnya, kemudian yang membatalkan puasa, macam-macam puasa, sampai sunnah-sunnah puasa sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang puasa sunnah. Sesuai dengan judulnya, puasa sunnah beda dengan puasa Ramadan, beda dengan puasa Najar, beda dengan puasa kifarat. Dalam hal apa? Niatnya dalam pelaksanaan sama, menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Puasa sunnah ini adalah puasa yang apabila dikerjakan tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Beda dengan Ramadan. Ramadan kamu kerjakan dapat pahala, tapi kalau kamu tidak kerjakan, dosa di hadapan Allah. Karena itu Ramadan jangan sampai anak kelas 81, 82 tidak melakukan puasa, karena hukumnya wajib. Nah, kalau puasa sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, itulah puasa sunnah. Nah, kemudian macam-macam puasa sunnah. Kita harus tahu, kita kenal macam-macam puasa sunnah dalam Islam. Apa sih yang kita bikin? Jangan sampai anak sanawiyah nggak paham. Pertama, puasa sunnah itu ada yang disebut dengan namanya puasa Syawal. Puasa Syawal ini puasa yang dikerjakan selama 6 hari. Jadi puasa Syawal itu puasa yang dikerjakan selama 6 hari pada bulan Syawal, ya, selain tanggal 1 Syawal. Jadi setelah Ramadan kan tuh bulan Syawal, masuk hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. Itu nggak boleh puasa. Masa orang-orang bergembira, orang-orang pada pakai pakaian baru, orang-orang menerima angpau, kita puasa. Itu nggak boleh, haram puasa. Tapi tanggal 2 sampai dengan akhir bulan Syawal kita boleh melakukan puasa. Sunnahnya 6 hari. Nah, itu 6 hari itu sunnah, tinggal dipilih waktunya kapan. Ya, dimulai pada bulan Syawal selain pada tanggal 1. Nah, bagaimana padilannya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Yuk lihat bukunya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan minas sawali fadzalika siyamud dahri. Barang siapa puasa Ramadan diikuti
dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang tahun. Jadi dengan puasa Ramadan kemudian kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seolah-olah kita puasa sepanjang masa. Sungguh hebat, luar biasa. Nah, boleh kita mencoba melakukan ini karena fadilahnya besar. Kemudian yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah menjelang hari raya Idul Adha. Kan sebelum hari raya Idul Adha itu kan tanggal 10. Nah, sebelumnya tanggal 9 Zulhijjah itu disunnahkan puasa, namanya puasa Arafah, yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi idealnya bagusnya Idul Adha juga kita puasa, ya, 1 hari di bulan di puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda. Apa kata Rasulullah? Saumun yaumi arafatan yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Telah bersabda Rasulullah, puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa pahalanya. Dosa kita diampunin tahun yang lalu, dapat pahala tahun yang akan datang. Dosa kita diampunin, ya, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang, dapat ampunan dari Allah. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, puasa Daud. Ada istilahnya puasa Daud. Puasa Daud ini umurnya sangat tua, ya, bukan hanya zaman Rasulullah, tapi semenjak Nabi Daud ada, makanya dinamakan puasa Daud. Bagaimana puasa Daud ini? Puasa Daud ini unik, yaitu puasa yang dikerjakan dengan cara berselingan. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Minggu puasa, Senin tidak, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat tidak, terus secara berseling-selingan. Itulah yang disebut namanya dengan sebutan puasa Daud. Nah, puasa Daud ini puasa 1 hari dan 1 hari tidak. Ini adalah puasa sunnah paling utama dan paling afdol. Nah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa, sum yauman wa aftiru yauman fadzalika siyamu Dauda wa huwa afdalus siyam. Fakultu in utiqu afdalu min dzalika. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalika. Berpuasa sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa Daud, kata Rasulullah. Itulah seutama-utama puasa. Maka berkatalah aku, Abdullah bin Amr, saya sanggup lebih dari demikian. Jawab Rasulullah, tidak ada yang lebih utama dari itu. Jadi paling utama puasa Daud. Nah, sungguh kalau kita punya kemampuan dan kemauan, insya Allah kita bisa melaksanakan puasa Daud. Kemudian yang keempat, puasa Asyura namanya. Puasa Asyura ini puasa yang dilakukan pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Itu juga sunnah puasa, ya, menjelang bukan pada hari lebaran anak yatim istilahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an saumi yaumi Asyura, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Asyura. Faqala, kata Rasulullah bersabda, yukafirus sanatal madiyah, maka siapa yang bisa melaksanakan puasa Asyura, ia akan menghapus dosa-dosa sepanjang tahun yang telah berlalu. Sepanjang tahun yang telah lalu dihapuskan oleh Allah, itu fadilahnya. Kemudian puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan yaitu puasa yang dikerjakan pada tanggal 13, 14 dan 15. Bulannya ingat, bulan Komariah, bukan Januari Februari. Nah, 13, 14, 15 itu puasa namanya puasa Yaumul Bid.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumal bido salasa asrota wa arba'a asrota wa khamsa asrota wa qala hunna ka hay'atid dahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyaumul bid, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Dan beliau bersabda, puasa ayyaumul bid itu, kata Rasulullah, seperti puasa setahun, dengan puasa 3 hari di yaumil bid 13, 14 itu seolah-olah puasa selama 1 tahun. Itu pahalanya. Kemudian berikutnya yang keenam, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban itu puasa di bulan Sya'ban. Itu juga hukumnya sunnah. Bagaimana kata Rasulullah? An Aisyah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qattun illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Aisyah istri Rasulullah, saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan cukup selain dari bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat beliau pada bulan yang lain berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, kata riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketujuh, puasa hari Senin dan Kamis. Insya Allah ini sudah maklum, sudah paham kita. Banyak orang yang melakukan. Mudah-mudahan di antara kalian 8182 ada yang suka juga melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Bagaimana fadilahnya? An Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alaihi wasallam yataharra siyamal isnain wal khamis. Nabi memilih waktu puasa hari Senin dan hari Kamis. Jadi kebiasaan Nabi pada hari Senin dan Kamis. Ketika ada sahabat bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah puasa hari Senin? Itu hari kelahiranku, maka aku puasa. Kenapa engkau puasa pada hari Kamis? Aku tahu bahwa setiap hari Kamis Allah angkat malaikat, serahkan buku catatan amal setiap minggunya, yaitu pada hari Kamis menjelang Jumat. Aku ingin ketika buku catatan amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Sungguh mulia baginda Rasulullah. Kemudian berikutnya anak-anakku, hari-hari yang diharamkan puasa. Kalau tadi sunnah kita puasa, sekarang hari-hari yang diharamkan puasa. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha haram hukumnya, wajib tidak puasa. Kemudian puasa pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ketika kita lebaran haji dan memotong hewan kurban, ada yang namanya hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Itu dilarang kita berpuasa. Kemudian puasa hari Syak. Hari Syak itu ragu, biasanya datangnya di bulan Sya'ban, apakah ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Maka kalau kita ragu dalam keadaan demikian, tidak dianjurkan kita puasa, ya, haram puasa. Kemudian puasa istri tanpa izin suami di luar bulan Ramadan. Nah, istri punya kewajiban terhadap suami. Kalau puasa sunnah, ya, itu harus izin suami. Kalau tidak izin suami, ya, atau suami tidak mengetahuinya, apalagi sampai tidak mengizinkan, maka puasa tanpa izin suami di luar bulan Ramadan, ya, itu hukumnya diharamkan, ya, dimakruhkan, dimakruhkan. Rasulullah bersabda, la tasum almar'atu yauman wahidan wa zaujuha syahidun illa biiznihi illa Ramadan. Kata Rasulullah begitu. Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, jangan wahai para wanita, para istri berpuasa 1 hari sedangkan suaminya berada di rumah bersamanya kecuali dengan izinnya, kecuali bulan Ramadan. Ya, suami istri kalau mau puasa sama suami izin, bang, saya izin mau puasa, boleh apa tidak? Atau saya mau puasa, boleh atau tidak? Pipi, saya mau puasa, boleh atau tidak? Piu, saya mau puasa, diizinkan atau tidak? Apalah sebutannya, yang jelas harus izin suami ketika suami berada di rumah. Nah, kemudian kita melakukan puasa sebagai rukun Islam atau puasa sunnah. Apa sih hikmahnya dengan puasa? 1, menumbuhkan nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah, kepedulian terhadap mereka-mereka yang kekurangan dan kelaparan. 2, menumbuhkan rasa perih kemanusiaan dan suka memberi serta peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu.
oh kalau mereka nggak bisa makan begini rasanya lapar, sehingga ketika orang melihat orang yang lapar tergerak hatinya untuk membantu. Memperkokoh sikap tabah menghadapi cobaan dan godaan. Yang keempat, menumbuhkan sifat amanah, menumbuhkan sikap persahabatan, menanamkan sifat jujur dan disiplin, mendidik jiwa agar dapat menguasai hawa nafsu, meningkatkan rasa syukur atas nikmat dari Allah. Segudang fadilah keutamaan hikmah puasa. Ya, bahkan dari segi kesehatan, kata Profesor Hembing, apa hikmah puasa? Memberi kesempatan istirahat kepada alat pencernaan. Perut kita nih bekerja terus 24 jam nonstop seperti pabrik ini ya, yang menghasilkan berbagai macam kebutuhan imun tubuh kita, sisanya terbuang lewat kita. Maka dengan puasa diistirahatkan. Kemudian membebaskan tubuh dari racun dan kotoran, membuat kulit lebih sehat dan berseri, lebih kinclong dalam puasa. Kemudian memblokir makanan untuk bakteri dan sel kanker, menumbuhkan jumlah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya serap makanan. Nah, menurut Sulaiman Rosin, puasa itu manfaat apa? Tanda terima kasih kepada Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah sungguh sangat banyak dan kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Mempertebal keimanan, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, intinya kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang puasa sunnah, mudah-mudahan bisa dipahami, dan tentunya kita sudah tahu suatu saat atau setelah pengetahuan ini kamu bisa mengamalkan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga kesehatan. 3M harus kita laksanakan: memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.